Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi amma birahmatihi jami'al ibad wa khassa ahla ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyad wa waffaqahum bi lutfihi li salihil a'mali fafazu bi bulughil murad. Nahmaduhu hamda mu'tarifin bi jazilil irfad wa na'udzu bihi min wabilit tardi wal ib'ad. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ليوم المعاد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله موضح سبيل الهدى والسداد قامع الجاهدين من أهل الزيغ والعناد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأجواد. أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Ikhwati fillah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di Jumat yang berbarokah ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam karunia-Nya yang teramat luar biasa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia kepada kita sehingga nantinya kita bisa menjadi sosok pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan umat-umatnya yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya. Dan semoga nantinya kita yang berada di dalam masjid ini akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sudah menjadi suatu hal yang maklum, bahkan sudah menjadi keniatan kita dan komitmen kita bersama bahwa adanya kita saat ini dan di tempat ini adalah dalam rangka mewujudkan serta mengimplementasikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Atau dalam bahasa yang lebih lugas lagi, bahwa semua hal yang telah kita upayakan, semua waktu yang telah kita jalani dan kita lalui, serta seluruh perhatian, kepedulian, dan kesadaran yang telah kita curahkan selama ini adalah agar kita semakin mendidik diri kita menjadi pribadi yang terdidik. Terdidik dari ucapan kita, terdidik dari tingkah laku kita, dan terdidik dari amal jawarih kita. Sehingga dari baiknya dua hal inilah menjadi baiklah orang-orang yang di sekeliling kita, menjadi baiklah lingkungan kita. Begitulah kiranya setiap dari kita akan menjadi cermin kebaikan bagi dirinya sendiri dan juga orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan hal inilah yang akhirnya menjadi titik sepakat dari perkumpulan ukhuwah kita, khususnya di tempat yang mubarakah ini, yaitu bahwa aktivitas yang telah atau sedang dan bahkan akan terus kita lakukan serta kita perjuangkan adalah harapan terciptanya suatu lingkungan yang membimbing kita, membina kita, mendidik kita, menuntun kita untuk menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi, yang nantinya dari lingkungan
inilah akan muncul para generasi-generasi penerus umat yang memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, serta memiliki mental dan prinsip yang kuat, yang tidak mudah mengeluh, tidak mudah mengaduh dalam hingar-bingar gemerlapnya duniawi. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidakkah kita perhatikan dalam sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa konsep seperti ini sangat jelas kentara terlihatnya. Bahkan sangat jelas terlihat sejak awal kali Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada para sahabat ketika itu. Kita saksikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan segelintir dari kalangan sahabat memulai dakwah di Makkah. Mereka berkumpul di salah satu rumah sederhana, rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam, secara sembunyi-sembunyi dalam suasana yang gelap, mencekam, penuh dengan ancaman orang-orang yang ketika itu membenci dakwah Islam, yaitu dari kaum kafir Quraisy. Akan tetapi dengan sepenuh hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kelapangan hati para sahabat ketika itu, akhirnya dari sanalah dimulainya kejayaan dan futuhat-futuhat Islamiyah yang hingga akhirnya kenikmatan itu bisa kita rasakan pada hari ini. Apakah ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkumpul di baitnya, di rumahnya Al-Arqam ibni Abil Arqam, memulai mengajarkan kepada para sahabat dengan salat 5 waktu? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat apa itu zakat? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka apa itu hukum-hukum hudud dan lain sebagainya? Apakah Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu memulai dakwah kepada segelintir para sahabat di rumah itu dengan syariat-syariat yang berkaitan dengan halal haram? Tentu tidak. Kemudian apa? Para sahabat ketika itu justru Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk hal-hal yang pertama kali adalah apa? Qiyamul lail. Qiyamul lail. Bukan pembahasan kita di sini adalah apa pentingnya qiyamul lail, kenapa kita tidak qiyamul lail, harusnya kita membiasakan diri untuk qiyamul lail, bukan pada hal yang seperti itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha pernah bertutur, faradallahu ala nabiyhi qiyamal lail faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qama as-sahabah ma'ahu haulan kamilan wahtajazallahu khatimata surah 12 syahra thumma ba'da dzalika takhfif. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala ketika itu mewajibkan kepada para sahabat yang jumlahnya belum begitu banyak tentang qiyamul lail. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menunda turunnya penutupan surah dari Al-Muzammil, karena sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya wahyu dari diwajibkannya qiyamul lail adalah di surah Al-Muzammil dari ayat 1 hingga akhir dari halaman pertama. Allah Subhanahu wa taala menunda turunnya ayat terakhir dari surah itu selama kurang lebih 12 syahra. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memulai menurunkan wahyu mengajarkan pada para sahabat melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hal-hal yang mungkin lebih dasar dari itu, yang mungkin lebih urgent daripada itu, yang mungkin lebih dibutuhkan oleh para sahabat ketika itu daripada qiyamul lail. Bahkan 1 tahun Allah Subhanahu wa taala mewajibkan itu melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah qiyamul lail lebih penting daripada salat 5 waktu? Hingga akhirnya qiyamul lail diturunkan wahyunya lebih dulu dibandingkan dengan salat 5 waktu, kewajiban salat 5 waktu. Hikmatillahi ta'ala, tentu karena hikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian untuk sebuah rahasia, yaitu bahwa agar Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan para sahabat dari awal memang menyiapkan diri mereka, menyiapkan mental mereka, menyiapkan, menguatkan keimanan mereka, bahwa Allah Subhanahu wa taala semenjak mereka memeluk Islam saat itu, maka perjalanan dakwah mereka tidak akan gampang. Pribadi mereka yang tadinya kafir menjadi seorang muslim, selama mereka akan menjalani kehidupan sebagai sosok seorang muslim, maka perjalanan mereka tidak akan gampang, tidak akan mulus. Bahkan sebaliknya, sebuah kepastian bahwa perjalanan mereka akan terjal, penuh aral, penuh rintangan, dan sangat sulit, apalagi di bawah tekanan para kaum kafir Quraisy yang membenci Islam ketika itu. Allah Subhanahu wa taala melalui salat qiyamul lail ini ingin mendidik, ingin membimbing, ingin membina Nabi SAW bersama para sahabat itu agar tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang sabar, pribadi-pribadi yang prinsipnya tertanam kokoh dalam dirinya, sehingga ketika dia dihadapkan pada gemerlapnya duniawi tidak akan goyah lagi, sehingga ketika dihadapkan di hadapan matanya perkara-perkara yang menggoda dia, maka karena prinsipnya yang kuat, maka semua itu tidak akan mempan bagi Nabi SAW dan para sahabat. Ini adalah bimbingan kepada Nabi SAW dan juga generasi awal umat ini agar melatih tekad dan mental mereka untuk nantinya mampu melaksanakan tugas dakwah sekalipun apapun itu rintangannya, sekalipun apapun itu ujiannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka benar, ringkasan dari konsep ini bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan perlunya penanaman iman yang kuat di dalam diri para sahabat, agar mereka berada dalam kondisi siap siaga kapanpun, dimanapun, dan berapapun jumlah mereka nantinya, hingga ketika ujian mendatangi mereka, selama menjalani kehidupan seorang muslim, mereka tidak akan tergoyahkan kembali. Mereka tahu bahwa dengan memeluknya mereka agama Islam ini, mereka tahu bahwa dengan meneladaninya mereka Nabi SAW, mereka paham betul bahwasanya dengan mereka menyatakan keislaman mereka, musuh-musuh Islam akan semakin kuat dalam memerangi apa yang sekarang menjadi prinsip dan tekad mereka. Sehingga lagi-lagi ketika di depan matanya dihadapkan antara dua pilihan, dihadapkan di depan matanya antara dua godaan, apakah mereka harus memilih yang duniawi ataukah yang ukhrawi? Secara hawa nafsu kita bahwasanya pilihan duniawi lebih mengenakan, lebih menyenangkan. Tapi bagi orang yang memang benar-benar keimanannya sudah kokoh, bagi mereka yang memang akhlak dan budi pekertinya sudah tertanam kuat, maka itu tidak akan menjadikan mereka bimbang, atau minimal tidak akan membuat mereka menyerah jika sampai pada saat puncak-puncak perjuangan tenaga mereka sudah habis, upaya mereka sudah tidak ada lagi. Maka ketika iman itu sudah kuat, mereka masih punya senjata, yaitu keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih percaya bahwasanya ketika daya dan upaya mereka sudah sampai pada puncaknya, masih ada Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong mereka semua. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka benarlah sebagaimana yang telah kita pelajari bersama, bahwa salah satu hal yang membedakan antara surah Makkiyah dan surah Madaniyah, bahwa di banyak surah-surah Makkiyah di sana lebih ditekankan ayat-ayat yang menceritakan tentang akhirat, ayat-ayat yang menceritakan tentang surga, kenikmatan-kenikmatan apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang memang teguh dalam menjalani keislamannya. Begitu pula sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala seringkali sebutkan tentang jahanam, seringkali sebutkan tentang neraka, apa ancaman-ancaman, apa siksaan-siksaan di balik itu semua bagi orang-orang yang tidak mau patuh, bahkan membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, ketika turun wahyu-wahyu yang menjelaskan tentang halal haram, yang menjelaskan tentang syariat ini dan itu,
menjelaskan hukum ini yang itu yang terkesan bagi mereka itu sangat berat, maka itu tidak berat lagi bagi mereka. Karena pikiran mereka, hati mereka dan keimanan mereka sudah sangat kuat. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan perihal-perihal ini haram, ini halal, maka tidak ada celah lagi bagi mereka kecuali sami'na wa ata'na. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah bertutur kembali, "Awwalu ma nazala minal Qur'ani suratun fiha dzikrul jannati wan nar." Tani suratul Mudaththir, bahwa awal-awal yang turun dari Al-Qur'an adalah ayat-ayat atau surah, yakni surah Al-Mudaththir, yang di dalamnya menjelaskan, mengupas dan mengulang-ulang terkait dengan surga dan neraka. Tidak menjelaskan tentang apa itu halal, apa itu haram, apa hukumnya ini dan itu, tidak. Wahya tsani suratun nuzulan wa fiha yaqulullah, di dalam salah satu ayat yang disebutkan di dalam surah itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah." Dan tidaklah kami, Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebagai penjaga neraka itu kecuali dijaga oleh para malaikat. Wa qauluhu ta'ala, "Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin." Bahwa kullu nafsin bima kasabat rahina, setiap diri akan bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Illa ashabal yamin, kecuali golongan-golongan yang kanan. Fi jannati yatasaalun, mereka ini berada di dalam surga, mereka saling bertanya-tanya. Anil mujrimin, perihal keadaan orang-orang yang berdosa. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan penuturannya, hatta idza thaban nasu ilal Islam nazala halal wal haram. Setelah itu ketika orang-orang sudah condong kepada Islam, sudah berbondong-bondong kepada Islam, barulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan al halal wal haram. Walau nazala min awalil amr la taznu. Andai kata Allah Subhanahu wa taala sedari awal menurunkan wahyu tentang la taznu, janganlah kalian berzina, laqalu la nada'uz zina abadan. Kita tidak akan meninggalkan zina selamanya. Walau nazala la tashrabul khamra, atau andai kata Allah Subhanahu wa taala di awal-awal menurunkan wahyu tentang la tashrabul khamra, janganlah kalian meminum khamr, niscaya mereka akan menjawab dengan tanggapan yang semisal, la nada'ul khamra abadan. Unzila 'alan nabi wa ana jariyatun al'ab balis sa'atu mau'iduhum wa sa'atu adha wa amar. Tapi apa yang terjadi? Aisyah mengatakan, ketika itu saya masih dalam umur yang sangat belia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, balis sa'atu mau'iduhum wa sa'atu adha wa amar. Bahkan hari kiamat itulah janji Allah terhadap mereka, terhadap semua orang, bahwasanya semua orang akan melewati yang namanya hari kiamat. Wasa'atu adha wa amar, dan bahkan yang namanya hari kiamat itu pasti lebih pedih dan pasti lebih pahit. Wa ma nazalatil baqaratu wan nisa illa wa ana fil Madinah, barulah ketika saya berada di Madinah, kata Aisyah radhiyallahu anha, turunlah surah Al-Baqarah dan An-Nisa. Rawahul Bukhari. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Andai kita tidak lupa bahwa Al-Imamu Al-Bukhari juga pernah bertutur dengan perkataan yang masyhurnya, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Bahwasanya yang namanya ilmu itu adalah sebelum kita belajar yang namanya berkata dan beramal. Maka seseorang sahabiyun jalil, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sudah pernah bertutur jauh sebelumnya. Sebagaimana dalam riwayat Al-Hakim bahwasanya Ibnu Umar pernah bertutur, laqad aishna burhatan min dahrina. Kami pernah menjalani suatu kehidupan beberapa waktu. Wa inna ahadana la yu'tal iman qabla al-Qur'an. Dan masing-masing dari kita diberikan atau diajari keimanan sebelum diajari tentang Al-Qur'an. Wa tanzilu suratu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fanata'allamu halalaha wa haramaha. Barulah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, kita mempelajari apa itu halal, apa itu haram, dan apa
Wa ma yanbaghi an yuqafa indahu minnan, dan apa-apa saja yang perlu untuk kemudian kita perhatikan, apa saja yang kemudian perlu untuk kita pahami dari ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama tata'alamuna antum al-yawmal Qur'an. Mereka mempelajari yang namanya iman, diajarkan keimanan itu sebagaimana kita hari ini mempelajari Al-Qur'an. Kita menghafal. Kita belajar ini itu. Kita belajar mata pelajaran ini itu. Begitulah mereka dahulu mempelajari al-iman. Maka seharusnya yang namanya pembelajaran iman, pembelajaran adab, pembelajaran akhlak itu adalah lebih utama, lebih didahulukan sebelum kalian menghafal, sebelum kita menghafal, sebelum kita belajar hukum ini itu. Rawahul Baihaqi wal Hakim wa sahahahu. Bahkan dalam sebuah perkataan yang disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib yang termaktub dalam Al-Bidayah wa Nihayah, bahasanya Ali bin Abi Thalib juga pernah menuturkan, ra'aitu ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam aral yawma syai'an yushbihuhum kanu yusbihuna sufran syu'than ghubra baina ayunihim amthala rukabil ma'za aw rukabil ma'za qad batu sujjada wa qiyama. Demi Allah, kata Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku telah melihat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah aku lihat pada hari ini sesuatu pun yang menyerupai mereka. Mereka berpagi-pagi di dalam waktu yang sangat pagi dalam keadaan tidak mempunyai sesuatu apapun. Rambut mereka acak-acakan, tidak rapi, dalam keadaan berdebu. Kenapa? Di hadapan mereka seolah-olah kambing tunggangan. Karena saking lelahnya mereka, saking lemahnya mereka pagi itu. Mereka benar-benar melalui malam hari dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud dan berdiri, yakni memperbanyak as-shalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sujjada wa qiyama. Bahkan di akhir riwayat ini dikatakan wa hatalat a'yunuhum biddumu aw hatalat lihyatuhum biddumu. Hingga jenggot-jenggot mereka itu basah karena air mata. Selama mereka sujjada wa qiyama itu tadi. Begitulah kiranya perihal bagaimana Nabi Yunus membimbing para sahabat al-kiram, menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran, serta melembutkan hati mereka dengan al-qiyam was-siyam. Dan begitu jualah seterusnya para sahabat saling belajar, serta para pendahulu-pendahulu kita semua. Sehingga seperti itulah kiranya pantasnya bagi kita dalam belajar dan saling mengajarkan keimanan, akhlak dan adab yang mulia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Jamaah Jumat, ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakunna jami'an. Pada khutbah yang kedua ini tak lupa marilah kita senantiasa untuk kemudian senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan berbekal ketakwaanlah sebaik-baik bekal ketika nantinya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kemudian pada khutbah yang kedua ini perkenankanlah kami selaku khatib untuk kemudian memberikan pesan kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Adapun pesan yang pertama kami tujukan kepada para pendidik semuanya. Siapapun di sini kita adalah pendidik. Maka pesan yang pertama untuk para pendidik sebagaimana pesan Uqbah bin Abi Sufyan ketika mengirimkan anaknya kepada guru anaknya yang nantinya akan menjadi guru dari anaknya Uqbah bin Abi Sufyan. Uqbah bin Abi Sufyan pernah berpesan kepada pengajar anaknya. Apa pesannya? Liyakun awwala ma tabda'u bihi min islahi bunayya islaha nafsik. Hendaklah yang pertama kamu lakukan sebelum kamu mengajari anakku ini dan itu, perbaiki dirimu terlebih dahulu. Fa inna ayunahum maqudah bi'ainik, karena sesungguhnya mata mereka akan terikat dengan matamu. Fal hasanu indahum mastahsanta, karena sungguhnya apa yang akan mereka
pandang sebagai suatu hal yang baik itu tergantung dari apa yang kamu anggap baik. Wal qabihu indahum mastakbahta, dan apa yang nantinya akan mereka anggap buruk itu adalah tergantung dari apa yang kamu anggap buruk. Wa 'allimhum siyaral hukama wa akhlaqal udaba, dan ajarkan bagi mereka cerita-cerita orang-orang yang bijaksana, para pendahulu-pendahulu kita. Wa akhlaqal udaba, dan akhlak mulia budi pekerti para orang-orang terdahulu kita. Wa kun lahum kat-tabib, dan jadilah kalian sebagai seorang dokter, seperti dokter. Alladzi la ya'jalu bid-dawa, yang tidak terburu-buru untuk memberikan obat, hatta ya'rifud da, sebelum dia mengetahui penyakit secara pastinya. Adapun nasihat yang kedua, sebagaimana juga disampaikan oleh Abdul Malik ibni Marwan kepada guru dari anaknya. Beliau mengatakan, "Alimhumus sidqa kama tu'allimhumul Qur'an." Ajarkan kepada anak-anakku, katanya ketika itu, kejujuran sebagaimana kamu mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an. Wahmilhum 'alal akhlaqin nabilah, dan bawalah mereka, tuntunlah mereka, bimbinglah mereka kepada akhlak yang mulia. Tujuannya apa? Para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, li ikhraji jailin ya'rifu qimatal ilmi wal ulama. Agar kita sama-sama tahu betapa berharganya yang namanya ilmu dan kehormatan ulama. Agar anak didik kita, agar peserta didik kita, terkhusus lagi agar diri kita juga bisa menghargai ketika ilmu itu suatu hal yang berharga, maka kita tidak akan lagi meremehkannya. Buku-buku yang berserakan, mushaf-mushaf yang berserakan, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita, kemudian kita acuhkan begitu saja. Agar kita mengetahui qimatal ilmi wal ulama. Qabla an ya'rifal ma'rifah, sebelum nantinya kita mengetahui wawasan ilmu ini dan itu. Adapun pesan yang kedua adalah teruntuk kita semua, peserta-peserta didik kita. Kita juga termasuk di dalamnya masih belajar. Kita juga talibul ilm. Pesan yang pertama adalah diriwayatkan oleh Jundub ibni Abdillah. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawiratun. Kata Jundub ibni Abdillah, ketika itu kita sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu umur kita masih sangat remaja, masih sangat belia. Fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Penting bagi kita untuk menghafal Quran, penting bagi kita untuk mengetahui hukum ini itu, penting bagi kita untuk menghafal ini itu, penting bagi kita untuk mempelajari ini itu. Tapi jangan lupa ada yang lebih penting sebelum itu, yaitu tentang adab, tentang akhlak, dan tentang iman. Sehingga apa? Ketika kita menghafal Quran, setelah menghafal Quran tidak kita taruh Quran begitu saja seenaknya seperti kita meletakkan buku. Ketika kita mendapatkan buku yang berserakan, maka ketika kita tahu buku itu adalah gudangnya ilmu, kita menghargai yang namanya ilmu, ilmu itu mahal, ilmu itu berharga, maka kesadaran dan kepedulian akan timbul, kita simpan buku itu pada tempatnya. Fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an, thumma ta'allamnal Qur'an fazdadna bihi iman. Setelah belajar iman, barulah kita belajar Al-Qur'an. Sehingga ketika pada saatnya kita belajar Qur'an, seolah-olah hati kita itu ketika belajar Al-Quran, kita menghafal Quran, kita membaca Al-Quran, maka bertambahlah keimanan yang tadi sudah kita pelajari. Sehingga harapannya tidak akan ada lagi seseorang yang menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, belajar ini itu. Tapi apa? Seolah-olah tidak ada efek yang timbul dalam hatinya. Tidak ada penambahan kualitas keimanan di dalam hatinya. Seolah-olah ketika dia membaca Quran itu sama saja membaca buku-buku yang lain. Rawahu Ibnu Majah. Atau adapun pesan yang kedua adalah perkataan Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala. Beliau bertutur, "Talabtul adaba 30 sanatan wa talabtul ilma 20 sanatan wa kanu yatlubuna al-adab qabla al-ilm." Abdullah ibn Mubarak mengatakan, saya belajar adab itu 30 tahun lamanya. 30 tahun lamanya. Wa talabtul ilma 20 sanah. Baru ketika itu beliau belajar yang namanya al-ilm, itu 20 tahun.
Dia melanjutkan perkataannya, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilm. Nahnu ila qalilin minal adab, kita lebih butuh untuk belajar adab dan akhlak. Ila katsirin minal ilm, dibandingkan dengan banyaknya ilmu yang bisa kita hafalkan, dibandingkan dengan begitu banyaknya hadis yang bisa kita timbun dalam pikiran kita. Pesan yang ketiga adalah perkataannya Ibnu Sirin ketika mensifati, menggambarkan bagaimana para tabi'in itu. Kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Mereka para tabi'in, mereka mempelajari yang namanya al-hadiyah, petunjuk atau adab, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Semangat mereka ketika mempelajari adab, mempelajari akhlak, mempelajari iman, itu juga sebanding dengan bagaimana mereka mempelajari, menghafal ini dan itu. Terakhir pesan kami bahwa kana yajtami'u fi majlisi Ahmad nahu 5,000 aw yazidun. Ketika itu bahwa di halaqahnya Imam Ahmad terkumpul para thalabul ilmi yang jumlahnya kurang lebih 5.000 lebih. 5.000 lebih. Nahwa 500 yaktubun, yang menulis itu hanya 500-an. Sisanya apa yang mereka lakukan? Wal baquna yata'allamuna minhu husnal adabi wasamti. Sisanya 4.000-an itu mereka mempelajari bagaimana adabnya Imam Ahmad, bagaimana kepribadiannya Imam Ahmad. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga nantinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita dari hari ke hari menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan dengan hari-hari yang telah lalu. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bihi malaikatahu idz qala Allah taala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anna sayyaha la yasrifu anna sayyaha illa ant. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa sujudana. Allahumma rabbana inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.